Materi pertama tentang hubungan akomodatif antara Islam dan pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998 di Indonesia menunjukkan proses adaptasi dan kompromi dalam konteks politik dan sosial pada waktu itu. Pada awalnya, Orde Baru meminggirkan kelompok-kelompok Islam politik dengan membubarkan Masyumi dan mendorong umat Islam untuk fokus pada kegiatan spiritualitas daripada politik, serta menekankan Pancasila sebagai elemen pluralisme. Pemerintah juga mendukung konsep Islam kultural dan membatasi gerakan Islam politik untuk menjaga stabilitas. Majelis Ulama Indonesia atau MUI dibentuk pada tahun 1975 untuk mendapatkan dukungan ulama bagi kebijakan pemerintah. Namun, pada dekade 1980-an, hubungan membaik dengan pembentukan ICMI pada tahun 1990 yang mengakui peran umat Islam dalam kekuasaan. Pada tahun 85, semua organisasi diwajibkan menerima Pancasila sebagai asas tunggal, yang kemudian diterima oleh sebagian besar kelompok Islam. Di akhir pemerintahannya, Soeharto menggunakan dukungan Islam untuk meningkatkan legitimasinya. Warisan hubungan ini termasuk fragmentasi internal umat Islam dan modernisasi Islam, serta memberi kebebasan kepada kelompok-kelompok Islam untuk mengekspresikan politik pasca Orde Baru. Kemudian materi kedua yaitu Islam pada masa Orde Baru. Islam pada masa Orde Baru adalah hubungan antara Islam dan pemerintahan Indonesia di bawah Soeharto selama 32 tahun. Dari 1966 hingga 1998, terjalin kerjasama antara gerakan Islam politik, terutama kalangan modernis, dan pemerintahan yang didukung militer. Terdapat beberapa kelompok dalam perilaku politik umat Islam, yaitu akomodasionis, reformis, dan fundamentalis. Meskipun hubungan ini mengalami pasang surut, Islam dan pemerintahan saling membutuhkan untuk masa depan politik bangsa. Pada periode 1966 sampai 1977, umat Islam dipandang rendah meskipun mereka merupakan mayoritas. Keadaan ekonomi umat Islam memburuk karena pemerintah lebih mendukung pengusaha lain. Akibatnya, pedagang Muslim mengalami penurunan ekonomi. Pemerintah berupaya membangun Islam melalui pembangunan fisik dan aktivitas keagamaan seperti musabaqah tilawatil Quran. Namun, kontroversi muncul saat pemerintah mengusulkan RUU perkawinan yang dianggap bertentangan dengan Islam. Umat Islam menuntut pemerintahan untuk membebaskan pemimpin Masyumi yang ditahan dan meminta izin mendirikan Partai Masyumi. Tetapi waktu itu ditolak oleh rezim Soeharto. Periode 1977 sampai 1985 ditandai dengan penyingkiran Masyumi dan depolitisasi umat Islam. Kaum politik Islam mencoba reformulasi strategi dengan memperkenalkan isu sekularisasi Islam. Pemilu 1977 dan 1982 mengalami dukungan minimal untuk partai Islam dan dianggap tidak jujur. Pengaruh kelompok Islam garis keras menurun dan NU memutuskan untuk keluar dari PPP karena merasa diperlakukan tidak adil. Dalam periode 1985 sampai 1998, hubungan antara Islam dan pemerintahan membaik karena saling membutuhkan. Pemerintah mengeluarkan SKP dari 3 menteri dan berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Peradilan Agama. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia didirikan berkat dukungan pemerintah. Menjelang 1990-an, Soeharto menunjukkan simpatinya kepada kelompok politik Islam, mengizinkan perbankan Islam dan melibatkan perwira santri dalam kepemimpinan militer. Dan materi terakhir yaitu tentang kebijakan politik pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah periode pemerintahan Presiden Soeharto dari 11 Maret 1966 hingga 20 Mei 1998 dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Beberapa kebijakan politik dalam masa ini meliputi yang pertama, memperbarui Kabinet Dwi Kora yang diatur dalam Keputusan Presiden 05 tanggal 18 Maret 1966. Yang kedua yaitu menyederhanakan partai politik menjadi dua partai besar dan Partai Golkar, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PBB dan Partai Demokrasi Indonesia. 3. Pelaksanaan pemilu 1971 sesuai dengan SI MPR 1967, di mana Partai Golkar memenangkan pemilu hingga 1997. Yang keempat yaitu kebijakan Dewi Fungsi ABRI yang berperan aktif dalam pembangunan dan juga sebagai wakil di MPR. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.